Halo semua, kembali lagi di kelas Lab SI hari Rabu jam 4 sore. Sekarang yang mau kita bahas adalah praktikum Microsoft Excel 2016 yang kelima. Kalian bisa buka di modul halaman 121. Nah, yang kita bahas di sini adalah Gulali Corporation. Nah, di sini sebelum kalian menonton video, kalian bisa ketikkan tabel yang ada di modul atau yang ada di tampilan video ini. Ya, seperti ini. Setelah kalian membuat tabel yang seperti ini, barulah kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada dalam video ini. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali, pada saat kalian membuat angka tabel bantuan di biaya per unit dan juga di biaya per hari untuk jasa pengiriman, jangan lupa untuk tidak mengetikkan RP secara manual. Karena apa? Karena nantinya akan berdampak pada rumus di Excel-nya. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu silakan diketikkan terlebih dahulu, barulah kita ke yang pertama. Tabel yang kosong di sini ada biaya pengiriman, total biaya, markup dalam persentase, diskon dalam rupiah, dan juga total harga dalam rupiah. Yang pertama yang mau kita isi di sini adalah biaya pengiriman. Biaya pengiriman kita isi menggunakan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini adapun petunjuk yang di dalam soal, kode barang memuat AA, BB, CC, DD, dan E. Nah, di sini kalian bisa lihat rinciannya. Untuk AA itu dia memberikan informasi mengenai kualitas dari produk yang dipesan. Kualitas produk yang dipesan ada apa aja? Nantinya akan ada di sini ya, LQ, SQ, GQ, MB, QS, dan HD. Seperti itu ya. Lalu untuk BB memberikan informasi tentang tanggal pemesanan dari produk yang dipesan. Tanggal pemesanan dari produk yang dipesan tanggal berapa? Nah, kita bisa lihat dari sini ya, waktu pemesanannya. Seperti itu. Lalu, yang CC itu memberikan informasi tentang kuantitas dari produk yang dipesan. Nah, jadi berapa sih yang diorder sama si pelanggan? Seperti itu ya. Lalu, DD itu memberikan informasi tentang produk yang dipesan. Produk yang dipesan apa? Di sini ada 3 produk, yaitu MB, QS, dan HD. Lalu, untuk yang E memberikan informasi tentang pengiriman yang digunakan. Pengiriman yang digunakan itu di sini ada Jen, ada Tici, dan Bahana. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama di sini yang mau kita isi adalah biaya pengiriman. Biaya pengiriman di poin 2 dikatakan bahwa dibuat berdasarkan tabel bantuan waktu pengiriman yang tersedia pada soal dan dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Nah, maka dari itu kita bisa buat rumusnya sebagai berikut. Ya, pertama-tama yang kita isi adalah tabel biaya pengiriman. Bagaimana cara mengisinya? Pertama-tama kita gunakan angka simbol sama dengan untuk menginput rumus. Lalu di sini kita baca ketentuannya pada biaya pengiriman menggunakan tabel bantuan waktu pengiriman dan juga biaya pengiriman. Maka itu yang pertama kita bisa menggunakan tabel bantuan waktu pengiriman dengan rumus vertical lookup karena tabelnya itu berbentuk vertikal atau menyamping. Nah, maka dari itu kita bisa masukkan rumus VLOOKUP-nya. Nah, di sini kita bisa klik tab name box. Nah, jika kalian rumusnya sering menggunakan VLOOKUP, maka dia akan tampil di sini. Jika misalkan kalian tidak ada di name box-nya langsung, kalian bisa klik more function dan mencarinya seperti biasa yang diterangkan di kelas. Nah, di sini karena sini sudah ada, kita bisa mempersingkat waktu. Kita langsung saja pilih, saya klik rumus VLOOKUP-nya dan akan muncul seperti ini kotak dialognya. Lalu kita bisa mengisi lookup value-nya. Lookup value-nya kita bisa menggunakan kolom kode barang ya. Nah, kode barang. Yang di sini yang mau kita ambil adalah huruf MB, QS, dan HD. Sesuai dengan yang mau kita gunakan yang ada di tabel bantuan. Nah, berarti
Yang pertama, kita akan menggunakan rumus mid atau middle atau tengah ya. Nah, untuk apa? Untuk mengambil huruf MB ini karena dia berada di tengah-tengah. Oke, bisa kita masukkan berarti di lookup value-nya, ditaruh kursornya di situ, kita isi dengan rumus mid. Setelah kalian mengisi rumus mid, akan muncul seperti ini. Kalian isi teksnya dengan kode barang atau A4 ya, di sel A4. Oke, bisa kalian klik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu start name-nya, jangan lupa kita bisa menghitungnya dari angka karakter pertama. Di sini ada ASCII itu udah 2, lalu ada tanda garis miring itu 3, lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti huruf M itu ada di karakter 10 ya. Karakter 10. Berarti kita start name-nya kita isi angka 10. Nah, kita ambil berapa huruf dari teks A4 ini. Kita mau mengambil 2 huruf, yaitu M dan B. Maka akan muncul seperti ini di rumusnya. Lalu sekarang kita mau mengambil rumus yang VLOOKUP lagi. Kita akan mengisi tabel array yang berikutnya dengan cara kita klik kursor kita diletakkan di sebelum tanda kurung antara dengan VLOOKUP. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, di sini sudah ada MB, berarti sudah clear. Sekarang kita mau mengisi menggunakan tabel array yang mana? Tabel array yang mau kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang ada di sini ya. Nah, jangan lupa yang kita kursor di sini yang kita gunakan adalah yang ini ya. Sorry. Kita taruh dulu kursor kita di tabel array. Setelah itu kita bisa tarik. Lalu setelah sudah kita blok dari MB sampai dengan ini ya, baru kita bisa absolutkan dengan mengetikkan F4 atau FN F4 jika misalkan komputer kalian harus menggunakan FN. Nah, oke. Kalian blok semua, jangan lupa diblok terlebih dahulu semuanya, baru kalian ketikkan F4. Maka dia akan keabsolutkan semua. Lalu ini fungsinya adalah untuk menghindari error seperti value kemarin atau seperti name dan lain sebagainya. Nah, makanya kita absolutkan semua. Seperti itu ya. Oke, untuk call index 6-nya kalian bisa isikan menggunakan rumus if. Kenapa rumus if? Karena di sini ada tiga kolom ya. 3 kolom yang kita gunakan. Makanya kita wajib menggunakan rumus if dulu untuk call index 6-nya. Oke, pertama-tama kita isikan dulu dengan rumus if. Kita ambil lagi di namebox untuk mempersingkat waktu. Lalu logical testnya kita isi dengan kode barang. Di sini kita mengambil kode barangnya. Nah, tapi sebelum mengambil teks dari kode barang, kita kan yang mau kita cari adalah huruf J-nya. Ya, huruf J, T, dan B. Yang menandakan bahwa dia menggunakan jasa yang mana. Nah, makanya kita harus menggunakan rumus write terlebih dahulu. Nah, baru kita klik rumus write dulu di sini di namebox, dicari dulu ada atau tidak. Di sini kebetulan ada. Kalau belum, kalian bisa cari sendiri di more function. Oke, kita ketik rumus write, lalu di teksnya jangan lupa kita klik kode barang. Lalu num charge-nya itu 1, karena yang satu yang mau kita ambil yaitu huruf J, T, dan B. Oke, setelah sudah, kita kembali lagi ke rumus if-nya. Nah, dia kan seperti ini ya. Kan dia munculnya value. Nah, karena ini value, makanya perlu kita tambahkan. Nah, jadi kalau misalkan di kanan itu huruf pertamanya sama dengan J, maka dari itu kolom yang kita gunakan adalah kolom ke berapa? Dari sini 1, 2, 3,
4, dan 5. Berarti di sini adalah kolom kelima. Berarti value if true-nya di sini kita isi angka 5. Seperti itu. Lalu untuk value if false-nya, setelah kita selesai membuat rumus ini, kita membuat rumus right lagi. Ya, kita gunakan rumus if terlebih dahulu. Jangan lupa, jangan langsung rumus right. Kita gunakan dulu rumus if lagi. Lalu barulah logical test-nya kita isi dengan rumus right. Nah, lalu teksnya juga sama. Kita masih menggunakan kode barang. 6 charge-nya masih 1. Kita kembali lagi ke rumus if-nya. Nah, di sini kita tambahkan, jangan lupa, sama dengan tanda petik 2 huruf apa yang kedua? TC, berarti T ya. Oke. Lalu value if true-nya jangan lupa kalian isi angka 6, yang berarti kita akan menggunakan kolom ke-6. Ya. Oke, kita isi angka 6. Lalu selain daripada kolom 5 dan 6, berarti kita akan menggunakan kolom 7 jika ininya adalah huruf B. Nah, kita tidak perlu membuat rumus if lagi, kita tinggal value if false-nya kita isi dengan angka 7 yang menandakan bahwa kita menggunakan kolom 7. Seperti itu. Oke, kalau sudah berarti untuk rumus tabel bantuan yang di sini kita sudah selesai. Maka kita bisa kembali lagi ke rumus VLOOKUP yang pertama. Kita letakkan kursor kita di sini, lalu akan muncul seperti ini. Dan range lookup-nya kita isi dengan angka 0 seperti biasa. Oke, setelah itu selesai untuk tabel bantuan yang waktu pengiriman. Sekarang yang mau kita isi adalah tabel bantuan biaya pengiriman. Nah, berarti yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi ya. Karena di sini tabelnya menyamping lagi, makanya kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Sebelum itu kita letakkan di sini, jangan klik OK dulu, kita letakkan dulu kursor kita di sebelah tanda kurung yang ada huruf angka 0-nya. Kita letakkan di sini, lalu kita beri tanda bintang. Yang berarti ini rumus perkalian, fungsi perkalian. Nah, di sini kan dibilang waktu pengiriman yang tersedia pada soal dan dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman, dikalikan. Nah, kita pakai rumus kali atau bintang. Nah, setelah kita memberikan tanda bintang, berarti kita tinggal membuat rumus yang keduanya. Rumus keduanya apa? Ya, kita akan mengacu pada tabel bantuan jasa pengirim atau biaya pengiriman. Biaya pengiriman ada di sebelah sini. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP untuk yang kedua kalinya. Kita klik rumus VLOOKUP-nya, lalu letakkan kursornya di sini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk lookup value-nya jangan lupa di sini tadi kan kita menggunakan 4, maka sekarang kita juga menggunakan kode barang juga sebagai lookup value-nya. Nah, di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Call index 6-nya kita tidak perlu mengisi sebanyak yang tadi, tapi kita mengisinya di lookup value-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dalam lookup value-nya itu menggunakan rumus if lagi. Nah, di sini berarti kita input saja rumus if-nya, lalu logical test-nya kita isi dengan rumus, karena di sini jasa pengiriman berarti yang mau kita ambil adalah huruf yang paling kanan, berarti kita bisa mengisinya dengan rumus atau fungsi right terlebih dahulu. Oke, setelah sudah kita isi dengan teksnya itu adalah 4 atau selnya kode barang, lalu 6 charge-nya yang mau kita ambil adalah 1, yaitu huruf J. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal ambil kursor kita di rumus yang VLOOKUP lagi, yang di if, kita input letakkan kursor kita di fungsi if. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah right, untuk biar dia hasilnya tidak value, kita perlu memasukkan tanda sama dengan tanda petik 2 huruf J, tanda petik 2 lagi, lalu value if true-nya kita input dengan huruf gen
atau sesuai dengan yang di tabel bantuan. Nah, yang kedua, kita akan mengisi dengan rumus if lagi. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan rumus if dan menggunakan rumus write. Teksnya masih sama, A4. Lalu num charge-nya masih 1. Kita mengambil huruf dari kanan saja, 1 huruf. Lalu kita klik lagi kursor kita di rumus if. Nah, lalu ini kan masih value, maka dari itu kita harus memasukkan huruf, itu sama dengan tanda petik 2. Huruf apa yang kedua adalah T. Nah, kalau dia T berarti kita menggunakan TG. Dan untuk jasa pengirimannya, lalu value false-nya kita bisa masukkan saja langsung, karena ini sudah ketentuan yang terakhir. Kita bisa masukkan huruf yang terakhir, yaitu adalah B, yang berarti bahana. Berarti kita bisa masukkan di sini bahana. Lalu tinggal kita klik OK saja. Jangan diklik OK, sorry, ternyata. Nah, setelah ini kita sudah mengisi rumus lookup value-nya. Kalau misalkan kalian sudah terlanjur mengklik OK, kalian bisa kembalikan lagi ke kursor kalian ke rumus VLOOKUP yang pertama, lalu kalian klik insert function-nya. Nah, kalau sudah terlanjur, kalau belum nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke rumus VLOOKUP lagi, kita klik. Nah, setelah itu kita akan menggunakan tabel array. Tabel array yang mana? Nah, kita akan menggunakan tabel yang ini, yang biaya pengiriman. Kita blok aja langsung, lalu akan keluar seperti ini, dan kita absolutkan. Sebelum diabsolutkan, jangan lupa di blok semuanya, lalu kita ketikkan F4 atau FNF4 ya. Setelah itu, kalau indeks 6-nya yang mau kita pakai di sini adalah kolom kedua. Makanya di sini kan kolom 1, ini kolom 2. Berarti kalau indeks 6-nya kita isi angka 2. Dan range lookup-nya masih sama, yaitu angka 0. Berarti tidak berubah-ubah ya. Oke, sudah selesai untuk tabel biaya pengiriman. Kita langsung oke aja. Akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung tarik aja, drop ke bawah. Dan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan simbol rupiah, karena di sini kita dalam rupiah, kalian bisa masih dalam posisi di blok seperti ini. Nah, kalian bisa mengklik di tombol tab menu home, lalu kita pilih yang ada simbol mata uangnya atau koin dan mata uang kertas, atau kalian bisa drop down garis yang panah ke bawah, lalu kalian pilih Rp Indonesian. Lalu untuk menghilangkan 2 angka belakang komanya, kalian bisa menggunakan ini ya, decimal decrease. Diklik 2 kali akan seperti ini. Nah, untuk biaya pengiriman sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom total biaya dalam rupiah. Nah, kita bisa baca ketentuan di angka atau poin nomor 3 di modul, yaitu total biaya rupiah dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia dan dikalikan dengan biaya per unit yang didapat dari kode barang. Tabel bantuan yang tersedia menyajikan informasi mengenai biaya barang per unit. Maka dari itu, tabel yang bisa kita gunakan adalah tabel bantuan yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, maka dari itu kita bisa input rumusnya dengan sebagai berikut. Nah, kita ketikkan dulu sama dengan, jangan lupa. Lalu kita ketikkan dengan di name box. Kita klik di name box. Rumus apa? Rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena di sini tabelnya bentuknya sekali lagi bentuknya vertikal. Ya, kalau bentuknya horizontal kita menggunakan lookup. Oke, kita bisa klik aja langsung rumus VLOOKUP-nya. Lalu di sini lookup value-nya kita bisa input. Kita mau menggunakan sel yang mana sebagai acuan. Nah, di sini yang mau kita gunakan sebagai sel acuan adalah sel A4 lagi. Nah, di sini kali ini yang kita mau ambil hurufnya adalah M dan B. Sama seperti tadi, maka dari itu untuk mengambil huruf M dan B,
Q dan S dan lain sebagainya, kita perlu menggunakan rumus MIT ya, teman-teman. Oke, berarti di lookup value kita input dulu rumus MIT-nya. Di teks kita akan menggunakan A4, sel A4 atau kode barang, lalu start name-nya. Tadi M dan B berada di karakter keberapa? Di karakter ke-10. Berarti kita isi angkanya start name-nya 10. Nah, lalu num charge yang mau kita ambil ada berapa? Berapa karakter? Ada 2, yaitu M dan B. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke rumus VLOOKUP-nya dan letakkan kursor kita di antara tanda kurung dan juga huruf P. Nah, dia akan muncul seperti ini, huruf M dan B. Tabel arah yang mau kita gunakan di sini adalah tadi yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yaitu dari MB ini sampai dengan GQ ya. Berarti yang mau kita gunakan adalah dari sini sampai sini. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal blok. Lalu kita absolutkan, ketik F4 atau Fn plus F4. Lalu setelah kita absolutkan, kita isi call index name-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan karena ada 3 kolom, berarti call index name-nya berarti ada 3. Caranya adalah kita menggunakan rumus if lagi. Berarti kita gunakan saja langsung rumus if-nya. Kita ketik di name box, kita pilih rumus if. Lalu logical text-nya di sini ada 3, LQ, SQ, dan GQ untuk kualitas barang yang kita sediakan. Lalu di sini berarti kita mengacu lagi pada tabel kode barang yang menunjukkan kualitas barang yang mau kita gunakan. Berarti di sini kita gunakan lagi rumus left. Nah, kenapa left? Karena di sini yang mau kita ambil adalah untuk jenis-jenis barang yang kita jual. Oke, langsung aja kita isi rumus left-nya. Teksnya masih sama. Kita masih menggunakan 4. 6 charge-nya kita ambil 2 karena kita mau ambil S dan Q, G dan Q, dan L dan Q. Oke, langsung aja kita kembalikan lagi kursornya ke rumus if. Setelah itu kita akan muncul seperti ini. Nah, ini masih value, jangan lupa kalian tambahkan tanda sama dengan tanda petik 2. Lalu yang di sini pertama adalah L dan Q ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kenapa false? Karena di sini yang muncul adalah huruf SQ, bukan rumus LQ. Jadi dia bacanya adalah salah. Nah, value if true-nya di sini yang mau kita isi, kita mau menggunakan kolom yang mana? Kolom yang pertama. Yang pertama ini kalau kita baca di tabel bantuan itu adalah kolom kedua. Jadi hitungnya adalah dari kolom 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, itu kolom yang kita pakai adalah kolom kedua. Berarti di sini value if true-nya adalah angka 2. Nah, selanjutnya untuk value if false-nya kalian bisa isikan rumus yang sama. Kita ulang aja dengan rumus if-nya. Kita klik name box-nya, lalu kita klik if. Lalu akan muncul seperti ini. Logical test-nya masih sama, kita menggunakan rumus left. Nah, kita klik name box lagi, lalu klik left. Lalu kita klik teksnya adalah sel A4. 6 charge-nya masih sama, angka 2. Kita kembali lagi ke rumus if yang baru. Nah, kita letakkan kursor kita di sini. Karena ini masih value, maka kita bisa ketikkan sama dengan tanda petik 2. Yang kedua adalah SQ. Makanya kita ketik S dan Q. Tanda petik 2 lagi, dan di sini munculnya adalah true. Kenapa true? Karena di sini yang muncul adalah SQ, sedangkan kita di sini ngetiknya SQ. Jadi dia benar ya. Oke, value f true-nya di sini kita isi angka 3. Kenapa angka 3? Karena kolom yang mau kita gunakan di sini adalah kolom ketiga. Hanya kita isi angka 3. Nah, selain daripada angka 2 dan 3, berarti masuknya ke angka 4 atau kolom keempat. Berarti kita tidak usah perlu lagi membuat rumus yang ketiganya.
Berarti kita tinggal isi saja di sini menggunakan kolom keempat. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk rumus yang ketiga ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke rumus VLOOKUP-nya. Nah, di sini range lookup-nya jangan lupa kalian ketikkan angka 0. Nah, setelah itu selesai untuk tabel total biaya dalam rupiahnya. Lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah selesai, jangan lupa dalam ketentuan soal, ini adalah total biaya. Makanya, karena ini baru biaya per unit barang, makanya kita perlu menggunakan rumus kali. Nah, caranya gimana? Ya, berarti kita lanjutin lagi rumusnya. Kita taruh kursor kita di sini. Nah, setelah itu, baru kita berikan tanda bintang. Nah, setelah diberikan tanda bintang, baru kita menggunakan rumus apa lagi? Nah, di sini kita akan mengidentifikasi berapa sih jumlah barang yang kita beli. Nah, di sini cara melihatnya adalah pada kode barang. Dikatakan di soal bahwa jumlah pemesanan itu berada di yang CC ya, bagian CC. Nih, memberikan informasi tentang kuantitas produk yang dipesan. Ini ada di yang garis miring ketiga. Oke, berarti kita bisa berpacu pada di situ di kode barang lagi. Oke, langsung aja kita masukkan rumusnya. Berarti kita akan menggunakan rumus yang mid ya. Oke, langsung saja kita input rumus mid. Lalu di sini teks yang mau kita ambil adalah kode barang. Nah, start name-nya masih kita hitung dari S1 Q2 garis miring itu ketiga. Ya, ini adalah keempat, 5, 6, 7. Berarti kita ambil dari karakter ke-7. 6 charge-nya masih sama, kita input angka 2. Nah, dia akan muncul 09. Seperti itu ya. Oke, langsung aja bisa kita klik OK. Nah, jadi deh untuk rumus total biaya dalam rupiahnya. Seperti itu. Langsung, kalau misalkan sudah selesai kita membuat rumusnya, jangan lupa untuk kita drop down ke bawah. Kita ketik jadi seperti ini. Nah, untuk memberikan RP-nya, kita bisa menggunakan yang ini ya, tip menu home, lalu kita pilih accounting. Dan atau kita drop down di simbol mata uang ini, terus kita klik RP Indonesia dan kita hilangkan 2 angka belakang komanya di garis desimal. Kan jadi seperti ini. Oke, untuk rumus total biaya dalam rupiah sudah selesai. Next ke rumus markup dalam persentase. Nah, setelah itu bagaimana cara mengisi kolom markup? Nah, kita bisa lihat ke soal modul. Nah, di poin 4, markup persentase didapatkan berdasarkan ketentuan berikut. Yang pertama, jika nama pembeli bukan Olan Rewaju Tandi. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus N terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada kata dan, berarti kita gunakan rumus N. Dan di sini ada kata jika, berarti kita akan menggunakan rumus if pertama kali. Nah, jangan lupa ketikkan sama dengan terlebih dahulu agar kita bisa memunculkan fungsi. Nah, berarti setelah itu kita ketik di name box. Di name box kita pilih rumus if-nya. Nah, setelah itu keluar rumus if, berarti kita masukkan jika nama pembeli dan di sini ada kata dan, berarti kita menggunakan rumus N lagi. Kita cari rumus N di name box, kita ketik, lalu logical satunya kita isi dengan rumus ketentuan pertama, yaitu nama pembeli bukan Olan Rewaju Tandi. Berarti kita di sini menggunakan rumus atau fungsi not, karena di sini ada kata bukan. Bukan itu berarti bahasa Inggrisnya itu not. Berarti logical satunya kita bisa isikan dengan fungsi not. Kita cari di name box.
Lalu kalau misalkan kalian belum ada di namebox, kalian bisa cari di more function, lalu ketikkan di sini not. Nah, enter, dia akan muncul seperti ini. Lalu bisa kita klik OK aja. Nah, setelah itu akan muncul logicalnya. Untuk logicalnya kalian bisa isi dengan sel B4 atau selnya nama pembeli. Akan muncul seperti ini. Setelah itu, setelah muncul B4, kita ketikkan sama dengan tanda petik siapa nama pembeli yang ada di rumus, Olan Rewaju, spasi, jangan lupa harus sama ya, Olan Rewaju Tandi, tanda petik 2 lagi. Lalu di sini selesai kita mengisi rumus not, berarti kita kembali lagi ke fungsi n. Kita letakkan kursor kita di antara huruf D ini, lalu di sini akan muncul false karena di sini adalah Olan Rewaju. Oke, kalau sudah, kita isi logical 2-nya. Logical 2-nya di sini waktu pemesanan itu bukan awal bulan. Di sini ada kata bukan lagi, bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Berarti sini kita menggunakan rumus, kita tidak perlu menggunakan rumus not lagi. Jadi kita matematikakan saja supaya lebih mudah. Di sini di tabel bantuan kita bisa tahu bahwa tanggal 1 sampai 15 itu merupakan awal bulan, tanggal 16 sampai 31 itu merupakan akhir bulan. Di ketentuan soalnya itu bukan awal bulan, berarti kata lainnya adalah akhir bulan. Makanya kita bisa menggunakan rumus day saja. Nah, di sini kita sudah menginput waktu pemesanannya. Nah, gimana caranya agar kita bisa ini? Nah, berarti kita menggunakan rumus day saja. Ya. Kita menggunakan rumus day dan kita input saja langsung di fungsi logical keduanya, rumus day. Kalau kalian belum ada, kalian bisa cari lagi di more function. Nah, kita ketikkan saja rumus day, lalu serial numbernya kita isikan dengan waktu pemesanan. Atau kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan waktu pemesanan, bisa menggunakan kode barang juga, tapi mungkin akan lebih sulit. Jadi kita bisa menggunakan kode waktu pemesanan saja. Kita klik langsung saja sel waktu pemesanannya C4, lalu kita bisa isikan. Kita ke rumus n lagi. Nah, lalu di sini jangan lupa kalian input dengan, kan di sini akhir bulan di rumusnya. Ketentuannya adalah akhir bulan. Akhir bulan itu tanggal 16 sampai 31. Berarti kita rumuskan kalau dalam matematika adalah simbolnya lebih besar dari 15. Kayak simbol lebih besar dari 15. Oke, akan seperti ini. Kalau sudah selesai, berarti ketentuan pertamanya sudah selesai. Oke, kita bisa langsung kembali ke rumus if yang pertama lagi. Setelah itu, kita isi value if true-nya dengan ketentuan markup-nya yaitu sebesar 30%. Kita isi dengan angka 30%. Lalu setelah itu kita akan mengisi value if false-nya. Value if false-nya kita isi dengan ketentuan yang kedua, yaitu jika nama pembeli, di sini ada kata jika lagi, berarti kita akan menggunakan rumus if lagi. Berarti kita klik pada namebox, kita cari rumus if. Nah, di sini jika nama pembeli bukan, ada kata bukan lagi, berarti kita menggunakan rumus not lagi. Nanti kita ketikkan lagi di nameboxnya, cari rumus not. Sebelum mengetikkan rumus not, jangan lupa di sini kita menggunakan rumus n lagi, karena di sini ada kata dan. Ada itu sebelum rumus not kita pakai fungsi n terlebih dahulu, baru untuk logical satunya kita bisa isikan dengan fungsi not-nya. Nah, seperti ini. Untuk logicalnya masih sama, berarti kita menggunakan acuannya itu nama pembeli sel B4. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan tanda petik 2, siapa nama pembelinya? Mumtaz Teudemar. Kita ketikkan Mumtaz Teudemar. Nah, jangan lupa
jangan sampai ada yang salah dalam peletakan spasi ataupun huruf kapital. Harus sama dengan yang ada di tabel nama pembeli. Semuanya sama persis, jangan ada yang berbeda karena itu akan menyebabkan error. Oke, kalau sudah logical yang pertama sudah selesai, kita bisa kembali ke rumus N lagi untuk mengisi logical yang kedua. Taruh kursornya di rumus N, lalu kita pilih yang logical kedua untuk mengisi. Ketentuan keduanya adalah waktu pemesanan akhir bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 24%. Seperti yang tadi, sama aja kan, bukan awal bulan sama dengan akhir bulan. Berarti ini rumusnya sama. Berarti kita isi lagi dengan rumus D. Nah, serial numbernya kita gunakan sel waktu pemesanan, yaitu C4. Nah, di sini kita kembali lagi ke rumus N-nya. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan, maaf, bukan sama dengan, berarti kalau misalkan akhir bulan dia sama ya, lebih besar dari 15. Oke, kalau sudah, berarti untuk ketentuan yang keduanya kita sudah selesai. Untuk fungsi N-nya, kita bisa balik lagi ke rumus if-nya. Kita letakkan kursor kita di rumus if. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, value if true-nya kita isi dengan berapa markup yang dilakukan jika kedua ketentuan ini terpenuhi, yaitu 24%. Setelah itu, setelah dua ketentuan ini terpenuhi, maka ada ketentuan ketiganya. Selain ketentuan A dan B, maka akan dilakukan markup sebesar 21%. Berarti untuk ketentuan ketiganya berarti tidak perlu kita buatkan lagi, kita tinggal mengetikkan di value if false-nya 21%. Karena ini ketentuan terakhir. Lalu kalau sudah, klik OK. Selesai untuk rumus markup-nya. Kita tinggal drag aja, kita klik yang titik yang warna hijaunya, kita drag ke bawah, lalu akan menjadi seperti ini. Ini kan dalam desimal. Cara mengubahnya untuk menjadi angka persentase, berarti kita blok semuanya, lalu kita pilih di tab menu home, kita pilih di sini kan masih general. Nah, kita pilih, kita drop down. Nah, kita pilih di sini persentase, percentage. Atau kalau kalian misalkan mau gampangnya, kalian juga bisa menggunakan di sini simbol percentage ya. Oke, akan seperti ini. Selesai untuk kolom markup-nya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom diskon dalam rupiah. Caranya seperti apa? Kita lihat lagi ketentuan pada nomor 5. Diskon rupiah didapatkan dari total biaya rupiah ditambah markup persentase dikali total biaya rupiah. Nah, diskon diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, karena pertama-tama kita akan mengisi rumus total biaya rupiah, berarti kita perlu menambahkannya dengan markup terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan diskon. Oke, untuk rumusnya kita bisa langsung saja ketikkan sama dengan. Lalu yang pertama kita mau mencari berapa sih total biaya setelah markup-nya. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus E4. E4-nya ini kita tambahkan dengan markup-nya berapa. Nah, cara mencari markup-nya adalah dengan kan tambah dalam kurung E4 lagi dikalikan dengan 24%. Ya. Oke. Nah, lalu hasilnya akan menjadi total biaya setelah markup. Setelah itu jangan lupa masih ada satu rumus lagi, yaitu total yang kita kalikan dengan diskon. Oke. Nah, caranya berarti kita pakai tanda bintang. Nah, setelah diisi tanda bintang berarti kita baru masukkan ketentuan untuk diskonnya. Nah, di sini ketentuan diskonnya menggunakan rumus if. Maka dari itu kita masukkan lagi rumus if-nya di setelah tanda bintang. Di name box-nya kita pilih if. Untuk logical test-nya kita bisa menggunakan ketentuan sesuai dengan di soal. Jika kuantitas dari pemesanan kurang dari 10 dan, nah di sini ada kata dan,
berarti kita akan menggunakan rumus N terlebih dahulu. Nah, kita isi saja di logical testnya dan klik name box, lalu pilih rumus N. Lalu untuk logical satunya, kita pilih untuk kita buat rumus yang pertamanya. Jika kuantitas dari pemesanan kurang dari 10, nah di sini ada kuantitas ya. Kuantitas pemesanan kurang dari 10. Nah, sedangkan kuantitas itu ada di kode barang. Kode barang yang bagian ketiganya yang CC ya. Kuantitas dari produk yang dipesan. Nah, karena itu kita bisa gunakan logika satunya itu menggunakan rumus MIT. Tapi karena di sini angkanya itu bentuknya dalam teks, maka kita perlu menggunakan rumus value. Sehingga nantinya teks tersebut akan terbaca pada sistemnya atau pada Excelnya itu merupakan sebuah angka. Makanya kita bisa langsung saja menggunakan rumus value terlebih dahulu sebelum menggunakan rumus MIT. Oke, kita input. Di sini karena belum ada rumus value, maka kita bisa cari di more function. Kita ketikkan rumus value. Di sini harus huruf besar semua. Nah, kalau nggak ada, berarti kita ubah ininya menjadi all. Lalu kita ketik enter. Atau nggak kita manual saja kalau misalkan tidak bisa. Kita manual drop ke bawah. Kita klik all lagi, kita cari huruf V. Nah, di sini huruf V-nya itu ada di atas. Nah, value. Oke, setelah kalau sudah ketemu, kita klik OK. Lalu di sini teksnya kita isi dengan rumus MIT. Nah, kita pilih rumus MIT-nya. Lalu teksnya yang mau kita ambil yang mana? Teksnya itu yang mau kita ambil adalah kode barang. Nah, di sini start name-nya yang mau kita ambil adalah kuantitas barang yang mau dipesannya. Nah, kuantitas barang yang ada di mana? Kuantitas barang itu kita lihat lagi di soal. Dia ada di CC, bagian CC. Nah, ya, di sini. Berarti dia ada di sini ya, yang 09, ada 10, 11 dan sebagainya. Nah, di situ ya. Oke, start name-nya berarti kita hitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti start name-nya kita isi angka 7, lalu name charge-nya kita isi 2 digit. Nah, dia akan muncul seperti ini, 09. Nah, selesai untuk ketentuan yang pertama. Satu, kita isi. Kita lihat lagi ketentuan yang kedua. Pemesanan kurang dari 10. Berarti belum selesai ya. Untuk rumus N-nya, kita kembali lagi ke rumus N. Nah, di sini kita tambahkan di sini. Tambahkan apa? Tambahkan sama dengan, atau di sini kan dibilang kurang dari 10. Berarti kita matematikakan kurang dari 10. Oke, setelah selesai kita masukkan rumus yang keduanya atau logical keduanya. Di sini dibilang dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka akan diberikan diskon sebesar 9%. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau ribet, kalian bisa menggunakan rumus kode barang. Kalau misalkan kalian mau mudahnya, kalian bisa ikuti ini ya, yang rumus pada saat kalian mengisi markup. Ya, di sini bukan awal bulan, berarti kita masukannya akhir bulan ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus day. Nah, di sini kita berarti input rumus day-nya, serial number-nya kita menggunakan yang di sini C4. Kita kembali lagi ke rumus N-nya. Nah, di sini day C4. Di sini kan dibilang awal bulan, bukan awal bulan, berarti akhir bulan. Akhir bulan itu di atas tanggal 15, berarti lebih besar 15 jika dimatematika kan. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah berarti ketentuan yang pertama sudah selesai. Kita kembali lagi ke rumus if-nya. Kita katakan kursor di rumus if. Setelah itu follow if true-nya kita isi sesuai dengan ketentuan. Akan diberikan diskon sebesar 9%. Value if true-nya kita isi 9%. Lalu selanjutnya follow if false-nya masih ada ketentuan yang kedua ya, jangan lupa. Jika waktu, berarti ada jika lagi, berarti kita menggunakan rumus if lagi di follow if false ya. Kita pilih di name box.
Lalu kita masukkan rumus if, kan logical testnya barulah kita input. Jika waktu pemesanan awal bulan dan ada rumus n lagi, kita masukkan di logical testnya rumus n. Lalu logical satunya yang pertama yaitu adalah waktu pemesanan awal bulan. Berarti kita menggunakan rumus D lagi. Kita pilih di name box rumus D-nya. Kita klik sel waktu pemesanannya, serial numbernya. Lalu kita masukkan lagi di rumus DN-nya. Nah, jangan lupa di sini dibilang awal bulan. Berarti awal bulan itu kan di tanggal 1 sampai 15. Berarti kita kalau matematika kan berarti kurang dari 16. Kurang dari tanggal 16 dia akan termasuk awal bulan kan. Berarti seperti itu ya. Oke, untuk logika satunya sudah selesai, awal bulan, dan nama pembeli bukan Yinaya Ibrahimah, maka akan diberikan diskon sebesar 7%. Berarti untuk logika 2-nya kita bisa isikan dengan mengklik sel nama pembeli. Sebelum kita mengklik sel nama pembeli, jangan lupa kita di sini mengklik fungsi not, karena di sini ada kata bukan. Berarti kita isi dengan rumus not. Nah, setelah itu logicalnya kita isi dengan sel nama pembeli. Nah, setelah itu B4 kita tambahkan dengan sama dengan tanda petik, kita ketikkan namanya Yinaya Ibrahimah. Dan jangan lupa kalian harus berhati-hati, spasi dan huruf kapitalnya harus sama persis, jangan ada yang berbeda daripada sel yang kalian ketikkan di sini. Oke, kalau sudah kita akan kembali lagi ke rumus if-nya. Nah, setelah itu kalian muncul seperti ini. Di value if true-nya kalian isikan diskonnya berapa, yaitu 7%. Jadi kita tinggal value if true-nya adalah 7%, dan selain daripada kedua ketentuan di atas akan diberikan diskon sebesar 0%. Value if false-nya kita isi dengan 0%. Selesai untuk tabel atau kolom markup. Kita klik OK, akan muncul seperti ini. Kita drop down saja ke bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Selesai untuk tabel diskonnya. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom yang terakhir, yaitu kolom total harga dalam rupiah. Bagaimana cara mengisinya? Kita langsung saja kembali ke modul. Nah, di ketentuan ke-6, total harga rupiah didapatkan dengan cara biaya pengiriman rupiah ditambah total biaya rupiah. Berarti kita bisa masukkan langsung sama dengan kita klik sel biaya pengiriman. Itu ada di mana? Ada di D4. Lalu kita di sini dibilang ditambahkan dengan total biaya rupiah. Berarti kita klik tambah sama dengan total biaya rupiah. Lalu rumusnya lagi ditambah lagi dengan total markup. Markup dikali total biaya. Berarti kita ketik lagi sama dengan di plus dalam kurung, karena ini markup masih dalam persentase, berarti harus kita kalikan dulu dengan total biaya rupiah. Berarti E4 kita kalikan dengan markupnya F4, tutup kurung. Lalu kita lihat lagi rumusnya, dikurangi dengan diskon dalam rupiah. Berarti dikurang diskon rupiah itu ada di G4. Oke, tinggal enter. Kalau sudah, kita drop down ke bawah. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita bisa isi totalnya dengan rumus sum. Nah, kita ketikkan saja rumus sum. Sama dengan sum, kita ketik tanda kurung, lalu kita klik di area dari atas. Nah, kita tarik ke bawah dan kita tambahkan tutup kurung, enter. Selesai untuk kolom yang terakhir. Oke, setelah selesai, sekarang kita mau ke soal selanjutnya.
Di sini dibilang, pada sheet 2 buatlah data yang telah disortir berdasarkan nama pembeli dan buatlah subtotal berdasarkan sortir tersebut. Cara membuatnya adalah kita buat dulu sheet barunya dengan cara klik kanan di sheet soal, lalu kita move or copy, lalu kita klik create a copy, lalu kita klik move to end, klik OK. Nah, di sini kan keluar seperti ini ya. Kita rename menjadi subtotal plus sortir. Oke, kalau sudah kita ini dulu, kita hapus untuk kolom totalnya. Ya. Kita hapus dulu ini karena kita tidak akan membuat subtotal lagi. Oke, kalau sudah kita akan mensortir. Caranya adalah kita perbesar dulu. Nah, di sini kita drag semuanya dari atas sampai bawah tabelnya, kode barang sampai bawah ini. Lalu kita pilih sort and filter di tab menu home. Ya. Oke, kalau gitu kita klik filter. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Sekarang kita mau mensortir berdasarkan nama pembeli. Berarti kita pakai di sini nama pembeli. Kita klik di sini ada tanda panah segitiga ke bawah. Kita drop down saja. Lalu di sini kita sort A to Z. Karena kita mau mensortir berdasarkan nama pembeli. Oke, kalau kita sudah mensortir, sekarang kita mau membuat subtotalnya. Caranya adalah dengan mendrag lagi tombol tabelnya. Lalu kita klik yang data, klik tab menu data, lalu kita klik di sini ada paling ujung subtotal di kolom outline ya. Kita klik di sini subtotal. Nah, setelah kita klik, maka ini akan muncul seperti ini. Kita pilih di sini add each change in-nya, kita ganti menjadi nama pembeli. Nah, setelah selesai, kalian bisa klik OK. Jadi seperti ini. Oke, kalau begitu untuk subtotal kita sudah selesai. Sekarang untuk nomor 10, buat pivot table dengan ketentuan seperti berikut. Oke, sekarang kita buat lagi. Kita pakai sheet baru. Kalian bisa klik plus yang ada di sini, new sheet. Nah, sheet 3 kita akan membuat pivot table. Caranya adalah dengan mengklik tab menu insert, lalu kita klik pivot table, lalu di sini select a table or range-nya kita isi. Table range-nya kita menggunakan di yang sini. Nah, kita klik, kita drag dari kode barang sampai bawah. Oke, kalau sudah, nah, dia akan otomatis terabsolute kalau sudah kita klik OK. Jangan sampai totalnya ya. Oke, kita klik OK. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, kita bikin filternya berdasarkan di soal. Filternya itu diisi oleh kolom waktu pemesanan. Berarti kita bisa klik di sini. Di sini ada waktu pemesanan. Kita bisa pindahkan ke filter. Oke, setelah itu row diisi oleh kolom nama pembeli. Nanti row-nya di sini kita isi nama pembeli. Nama pembelinya kita klik tahan, kita drag, tek, OK. Lalu yang terakhir value diisi oleh kolom total biaya atau dalam rupiah. Oke, kita drag lagi total biayanya, tahan ke values. Selesai untuk pivot table-nya. Kita isi di sini. Sheet-nya kita ganti menjadi pivot table. Oke, sekian dari pembahasan praktikum kita pada hari ini untuk Microsoft Excel-nya. Jangan lupa untuk dikumpulkan dan diturunin ke assignment yang akan saya buat nanti pada saat di kelas. Oke, jika ada pertanyaan, tanyakan pada saat di Meet Now atau di grup lain. Nah, selain daripada itu, terima kasih atas kekurangannya, mohon maaf. See you next time.